Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita dapat merasakannya sampai saat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dan pula teman-temanku sekalian yang saya hormati pula. Langsung saja di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abu Ayyub Al-Ansari dengan NIM 2501 0111 0042, dan juga rekan saya Dimas Fariski Hidayat 2501 0111 0095. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di sini terdapat 5 faktor yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu faktor falsafah, dua faktor sosiologis, faktor psikologis, sarana dan prasarana, dan perubahan. Faktor falsafah. Faktor falsafah ini memiliki pengaruh penting, pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan kurikulum. Karena apa? Dalam faktor falsafah ini menjadi sebuah dasar dalam sebuah lembaga pendidikan. Kita pasti tahu dalam sebuah lembaga pendidikan pasti yang ada namanya visi, misi, dan tujuan daripada dibentuknya lembaga pendidikan tersebut. Nah, visi, misi, dan tujuan tersebut biasanya para pendidik atau para guru itu mendapatkannya dari falsafah ini tadi. Filsafat ini juga tidak hanya berperan pada hal tersebut, tetapi juga dalam segi segi penyampaian materi dan isi dalam materi tersebut juga diukur dengan falsafah ini. Dalam falsafah ada beberapa aliran filsafat pendidikan, aliran falsafah pendidikan yang mempunyai kelebihan masing-masing dalam penerapannya di dalam pendidikan. Pertama yaitu perennialisme. Dalam perennialisme ini meyakini bahwa kebenaran bersifat tetap dan universal. Jadi dalam pendidikan, perennialisme ini meyakini bahwa kebenaran itu tidak akan berubah menjadi sebuah hal yang salah seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian ada esensialisme. Esensialisme ini menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dasar bagi kehidupan masyarakat. Jadi menurut aliran esensialisme ini, pendidikan yang diberikan oleh guru atau pembelajaran yang diberikan oleh guru cukup untuk menjadi dasar dalam kita hidup dalam masyarakat. Jadi tidak usah yang lain, maksudnya yang hanya untuk kita bisa hidup dalam masyarakat gitu aja. Ilmu-ilmu yang kita bisa terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada eksistensialisme. Dalam eksistensialisme ini berpendapat bahwa bagaimana caranya pendidikan itu mengutamakan yang namanya kebebasan. Jadi para peserta didik itu diberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Kemudian ada progresivisme. Progresivisme ini memandang pendidikan bukan sekedar menghafal fakta, tetapi sebagai bagian dari proses kehidupan.
Maksudnya di sini apa? Jadi dalam pendidikan, menurut progresivisme, itu tidak hanya seperti belajar dalam kelas, memberi pelajaran kepada peserta didik, kemudian para peserta didiknya mendengar dan mencatat. Itu tidak hanya seperti itu. Tetapi menurut progresivisme ini, pembelajaran itu juga melibatkan aktifnya aktifnya para peserta didik. Jadi tidak hanya dalam hal belajar saja, tetapi kita juga praktek menurut progresivisme ini. Contohnya seperti dalam pembelajaran keolahragaan. Jadi guru olahraga ini tidak hanya memberikan materi belajar saja, tetapi juga mempraktekannya. Bagaimana cara kita, seperti cara menendang sepak bola, menangkap bola, dan lain-lain seperti itulah. Kemudian ada aliran rekonstruktivisme. Dalam aliran rekonstruktivisme ini menekankan bahwa sekolah tidak hanya berperan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Maksudnya apa? Dalam pendidikan di sebuah sekolah itu, bagaimana caranya pendidikan tersebut tidak hanya memberi manfaat kepada peserta didik saja, tetapi manfaat tersebut terkena juga di masyarakat sekitarnya. Maksudnya seperti itu. Contoh daripada rekonstruktivisme ini seperti adanya 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 acara seperti gotong royong bersama antara para peserta didik di sekolah dengan masyarakat. Nah, jadi itu manfaatnya tidak hanya kepada peserta didik, tetapi masyarakat juga terkena manfaat tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya faktor psikologis. Faktor psikologis ini juga memiliki pengaruh yang besar ya dalam pengembangan kurikulum. Karena apa? Karena dalam pengembangan kurikulum pastinya ditujukan untuk para peserta didik agar para peserta didik itu menjadi lebih baik dan dapat menerima pembelajaran dengan baik juga. Maka dari itu, psikologis ini membahas tentang aspek perilaku yang ada dalam peserta didik. Sehingga ketika kita mengembangkan kurikulum, kita juga harus memperhatikan yang namanya aspek perilaku ini. Dalam psikologis terdapat dua hal yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan, yang kedua yaitu psikologi belajar. Psikologi perkembangan ini mengkaji perilaku individu kaitannya dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita dalam mengembangkan kurikulum, kita harus mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik juga. Contoh seperti kita ingin mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Maka kita juga harus menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang ada di sekolah dasar itu. Bukan kita mengembangkan kurikulum, tetapi acuannya pada peserta didik yang ada di sekolah jenjang lainnya. Kemudian ada psikologi belajar. Psikologi belajar ini membahas perilaku individu dalam kegiatan belajar. Psikologi belajar menitik beratkan pada hakikat proses belajar, berbagai teori belajar, serta aspek-aspek perilaku yang muncul dalam kegiatan belajar. Jadi psikologi belajar ini membahas tentang perilaku peserta didik ketika melangsungkan pembelajaran. Jadi bagaimana peserta didik itu menerima pembelajaran. Nah, maka dari itu dalam pengembangan kurikulum kita juga memperhatikan yang namanya perilaku para peserta didik ketika dalam melangsungkan proses pembelajaran tadi.
Selanjutnya ada faktor sosiologis. Faktor sosiologis ini juga mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan kurikulum. Karena dalam pengembangan kurikulum pastinya kita juga mempertimbangkan aspek sosiologis ini. Karena apa? Karena karena kita pasti tahu setiap orang pasti pasti hidup bermasyarakat. Begitu juga dengan para peserta didik. Nah, para peserta didik ini pastinya berasal dari lingkungan masyarakatnya masing-masing dan menjalani proses pendidikan di tengah masyarakat, serta dipersiapkan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya kita memberi pembelajaran, mendidik itu relevan dengan kehidupan para peserta didik yang ada di masyarakat, baik dari segi budayanya dan segi baik dari aspek budayanya dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat itu tadi. Oleh karena itu, kondisi kehidupan masyarakat beserta budaya dan karakteristiknya perlu dijadikan sebagai dasar dan titik awal untuk menyelenggarakan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu faktor perubahan. Perkembangan zaman membawa banyak pembaruan sehingga bidang pendidikan pun ikut mengalami perubahan dan perkembangan, khususnya perkembangan pada kurikulum itu sendiri. Perkembangan zaman menjadi faktor utama yang memberi pengaruh besar sekaligus mendorong terjadinya perubahan dalam kurikulum pendidikan. Seperti yang kita tahu, Indonesia saja sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali dari tahun ke tahunnya. Itu karena apa? Karena Indonesia juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian tidak hanya kurikulum pendidikan yang sering mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi juga terus berkembang dan semakin maju serta canggih seiring berjalannya waktu. Perkembangan iptek secara langsung memberikan dampak terhadap pengembangan kurikulum yang mencakup pembaruan isi atau materi pembelajaran, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta sistem pembelajaran yang digunakan. Jadi pada perkembangan iptek ini juga memberi dampak terhadap pengembangan kurikulum. Bagaimana perkembangan kurikulum ini dapat kita bagaimana dalam perkembangan kurikulum ini dapat kita hubungkan dengan iptek ini tadi. Seperti pada zaman sekarang kan pastinya teknologi juga sudah canggih. Pastinya teknologi banyak yang canggih. Nah, bagaimana caranya kita melangsungkan pembelajaran menggunakan teknologi-teknologi tersebut? Nah, itu juga termasuk dampak daripada iptek ini tadi. Yang terakhir itu ada faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran. Bayangkan saja seperti ketika kita ingin belajar, tetapi tidak ada ruangan kelas. Maka dalam melangsungkan pembelajaran tersebut, kemungkinan besar kita itu merasa terganggu. Terganggu atau terhambat. Karena karena dalam pembelajaran, dalam proses belajar mengajarnya itu tidak tidak dikhususkanlah ruangannya seperti itu, tidak dikhususkan sehingga seperti kita terganggu dari suara-suara lainnya seperti itu.
Kemudian ada sarana dan prasarana menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya seperti ketika fasilitasnya sudah bagus dan lengkap, seperti perpustakaannya bagus, banyak AC-nya seperti itu. Maka dari itu fasilitas-fasilitas seperti ini mendorong minat daripada para siswa untuk belajar, karena merasa contohnya seperti perpustakaannya ada fasilitas AC-nya, karena fasilitas AC-nya, maka dari itu para siswa merasa enak ternyata di perpustakaan, ada AC-nya dingin, begitu, seperti itu. Rata-rata sekolah unggulan memiliki fasilitas yang lengkap, dan unggulnya sebuah sekolah merupakan indikator dari keberhasilan pengembangan kurikulum. Nah, pastinya kita pernah lihat seperti sekolah-sekolah unggulan mana seperti itu. Nah, itu fasilitasnya biasanya lengkap dan bagus-bagus. Nah, maka dari itu sekolah-sekolah seperti itulah yang mendorong minat siswa belajar dan berkembang itu lebih banyak karena fasilitasnya lengkap, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang peran faktor-faktor dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 5 faktor utama, yaitu faktor falsafah, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perubahan. Kelima faktor ini itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Faktor pertama adalah faktor falsafah atau faktor filsafat pendidikan. Filsafat berperan dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat juga berperan untuk menjadi dasar nilai pendidikan, mengarahkan isi kurikulum, serta menentukan metode pembelajaran. Dalam buku yang berjudul Kurikulum dan Pembelajaran, karya Umar H. Malik, yang diterbitkan oleh Bumi Aksara pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan menentukan orientasi dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Artinya, nilai dan pandangan hidup suatu bangsa akan mempengaruhi isi kurikulum. Misalnya di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berkarakter. Pengaruh filsafat juga terlihat pada metode pembelajarannya. Contohnya, esensialisme yang menekankan pembelajaran kepada penguasaan ilmu dasar. Lalu ada progresivisme yang menekankan keaktifan siswa, dan pula ada juga rekonstruksionisme yang melihat pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Oleh karena itu, dalam kurikulum modern, guru bukan lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi menjadi fasilitator bagi siswa. Faktor yang kedua adalah faktor sosiologis, yaitu hubungan pendidikan dengan masyarakat. Peran faktor sosiologis itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, lalu menjaga budaya dan identitas bangsa, lalu juga menjawab globalisasi serta pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat. Tujuannya adalah agar lulusan mampu hidup dan berkontribusi di lingkungan sosialnya. Contohnya, akibat globalisasi, kurikulum mulai memasukkan literasi digital, toleransi sosial, nasionalisme, serta keterampilan komunikasi global. Jadi, pendidikan tidak hanya mengikuti masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi sosial. Faktor berikutnya adalah faktor psikologis yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kurikulum juga harus berdasarkan teori belajar serta memperhatikan minat dan bakat siswa. Kurikulum juga harus bisa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, karena setiap peserta didik itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh teori belajar.
Mungkin teman-teman semua di semester 1 kemarin sudah mempelajari tentang teori belajar pada mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meng-highlight sedikit dari teori belajar tersebut. Teori belajar yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur, hasil dari hubungan stimulus dan juga respon. Contohnya, guru memberikan nilai tambahan atau reward bagi siswa yang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, atau mengurangi poin jika siswa berisik di kelas. Hal ini membentuk kebiasaan disiplin. Teori belajar yang kedua adalah kognitivisme. Kognitivisme memandang belajar sebagai proses mental internal yang kompleks, di mana otak memproses, menyimpan, dan menggali informasi, serta bukan hanya perubahan perilaku. Jadi kognitivisme ini lebih berfokus pada proses berpikir. Contohnya, guru menjelaskan konsep perkalian menggunakan media balok untuk membantu siswa memvisualisasikan penjumlahan berulang. Jadi, media tersebut membantu mereka memahami konsep, bukan sekedar menghafal. Lalu, teori belajar yang ketiga adalah konstruktivisme. Konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, melainkan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman aktif dan interaksi sosial. Jadi, konstruktivisme ini lebih condong ke siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalamannya. Oleh karena itu, pembelajaran modern lebih menekankan keaktifan siswa. Menurut Jean Piaget, kemampuan berpikir itu berkembang secara bertahap. Anak usia kecil memahami hal konkret, sedangkan remaja mulai mampu berpikir abstrak dan logis. Jadi, materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Faktor selanjutnya adalah sarana dan prasarana pendidikan. Kurikulum yang baik itu tidak akan berjalan optimal tanpa fasilitas yang mendukung. Contohnya, buku ajar, laboratorium, media pembelajaran, serta juga lingkungan belajar yang nyaman. Adanya fasilitas atau sarana dan prasarana yang baik itu dapat mendukung pelaksanaan kurikulum, lalu dapat membantu metode pembelajaran aktif, serta dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Di era digital, teknologi menjadi bagian penting dari kurikulum. Pembelajaran sekarang itu tidak hanya di kelas, tetapi juga melalui e-learning, pembelajaran daring, blended learning, serta dari teknologi digital. Adanya teknologi digital itu membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan inovatif. Oleh karena itu, Daryanto menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul Peran Sarana dan Prasarana Pendidikan bahwa sarana pendidikan itu berperan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Faktor terakhir adalah faktor perubahan. Pendidikan harus selalu menyesuaikan perkembangan zaman, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut dengan iptek. Lalu, kurikulum juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, inovasi kebijakan, dan pendidikan. Kenapa sih kurikulum harus menyesuaikan itu? Karena kurikulum itu bersifat dinamis dan harus terus mengalami pembaruan. Dunia kerja modern membutuhkan keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta critical thinking. Oleh karena itu, kurikulum pada saat ini dirancang agar peserta didik siap menghadapi tantangan di masa depan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tidak sederhana karena melibatkan berbagai unsur yang saling berhubungan, yaitu unsur falsafah, unsur psikologis, unsur sosiologis, unsur sarana dan prasarana, serta unsur perubahan. Kelima faktor tersebut itu memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang efektif adalah kurikulum yang mampu mengintegrasikan seluruh faktor tersebut secara seimbang.
sehingga dapat menghasilkan sistem pendidikan yang relevan, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan masa kini dan masa depan.